Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulana nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim, wa shadaqa rasulun nabiyil habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratul mukarramin, jamaatul muslimin wal muslimat, wabil khusus orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Soherli, matta'anallah bituli hayatihi wa nafa'anallah bi'ulumih bidarayan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa untuk kita senantiasa haturkan kehadirat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan membahas kajian kitab Tanbihul Ghafilin. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, itu kewajiban dalam rumah tangga. Insya Allah kita masih membahas tentang hak dan kewajiban, tapi kali ini yang kita bahas adalah mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua. Kita ada waktu kurang lebih sekitar 25 menit, padahal yang akan kita bahas kurang lebih 17 halaman. Jadi alangkah baiknya seandainya Bapak Ibu bisa membeli kitab Tanbihul Ghafilinnya, jadi informasinya full, ilmu yang kita dapatkan akan penuh sekali, karena banyak hikayat-hikayat yang sangat penting sekali untuk kita pahami, sehingga bisa kita amalkan insya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, ada banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua kita, baik mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Di antara ayat-ayat yang akan saya sampaikan, di antaranya adalah di dalam surah Al-Isra ayat 23, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma wal fala taqul lahumu uffiw wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Kemudian di dalam ayat yang lain surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan juga di dalam surah Quran surah Luqman ayat 15, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Shadaqallahul azim. Dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, ini bisa menjadi patokan kita bahwa perkara teringan yang Allah larang kita lakukan anak terhadap kedua orang tua adalah pada kalimat imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Jadi di ayat ini Allah ingin menegaskan perkara teringan yang tidak boleh kita lakukan anak terhadap orang tuanya adalah cukup dengan kita mengatakan uff itu banyak sekali penafsirannya, tapi konotasinya adalah perkataan yang kurang baik, perkataan yang bernada penolakan. Ya, diterjemahkan kalau di dalam kalau dari Departemen Agama menerjemahkan kata uffin itu adalah kalimat yang kita ucapkan ketika orang tua kita memerintahkan kita untuk membeli sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kemudian kita menolak dengan cara kita sampaikan kalimat atau kata-kata Ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang teringannya.
Yang terberatnya adalah di Quran surah Luqman ayat 15 tadi. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Bahkan ya di ayat ini ditegaskan di dalam Quran surah Luqman, andaikan orang tua kita, wa in jahadaka, seandainya kedua orang tua engkau memerintahkan ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun, untuk berbuat kemusyrikan atau untuk melakukan perbuatan maksiat, ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang engkau tidak ketahui ilmunya, fala tuti'huma, kita dilarang untuk mematuhi mereka, tapi wasahibhuma. Nah, ini kalimat penekanannya adalah di sini. Tetap kita diperintahkan untuk sahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetap kita harus memperlakukan kedua orang tua kita dengan baik, ya. Jadi bukan berarti ketika orang tua kita memerintahkan kepada kemaksiatan lantas kita jadi memusuhi mereka, kita diperbolehkan untuk menentang mereka, nggak boleh. Tetap sahibhuma fid dunya ma'rufah. Perlakukanlah kedua orang tua kamu selama di dunia dengan perlakuan yang baik, ma'rufah. Nah, itu adalah beberapa ayat yang berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan perbuatan baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita, baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Nanti ada pembahasan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Perintah untuk melakukan perbuatan baik terhadap orang tua atau kebaktian anak terhadap orang tua itu bukan hanya termaktub di dalam Al-Quran saja. Di dalam semua kitab samawi, kitab Injil, Taurat, Zabur, nah itu juga sudah termaktub perintah untuk melakukan kebaikan atau perbuatan baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Seperti contohnya pada masa Nabi Musa alaihissalam, ya. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, berilah saya wasiat." Nah, Nabi Musa adalah seorang nabi yang mendapatkan julukan Kalimullah, nabi yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, dikasih kemampuan untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai Tuhanku, berilah saya wasiat." Maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Aku berwasiat kepadamu supaya kamu selalu berbakti kepada aku," kata Allah. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Berilah saya wasiat." Maka Allah berfirman, "Aku berwasiat kepadamu supaya kamu selalu berbakti kepada ibumu." Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Berilah saya wasiat." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Aku berwasiat kepadamu supaya kamu selalu berbakti kepada ayahmu." Nah, jadi perintah untuk berbakti kepada orang tua itu bukan hanya termaktub di dalam Al-Quran saja, di dalam semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi kita, ya, dalam kitab Injil, Zabur, Taurat, itu semuanya memerintahkan agar seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ironisnya pada masa sekarang ini, kita sebagai orang tua harus lebih teliti lagi. Bukan hanya kepada anak kita, tapi kepada perlakuan kita sebagai orang tua terhadap anak. Ya, rata-rata yang hadir pada kesempatan kali ini adalah orang tua, kita sebagai orang tua. Ya, kita bukan hanya memerhatikan anak diperintahkan untuk memperhatikan orang tua, tapi orang tua pun harus memperhatikan terhadap anaknya. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nah, ini hadis ini menunjukkan ketinggian daripada perintah berbakti kepada orang tua. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, faqala, berkata kepada Rasulullah, "Inni uridul jihad." Nah, orang ini berkata kepada Rasulullah, "Aku ingin berjihad fisabilillah, ingin berperang, ikut berperang, membela agama di jalan Allah." Kemudian apa yang Rasulullah katakan? Ahyun walidaka. Di dalam satu qaul dikatakan ahyun abawaka. Dalam hadis yang lain riwayatnya adalah matan hadisnya ahyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Maka orang yang datang kepada Rasulullah tadi mengatakan bahwa kedua orang tuanya masih hidup. Ya, orang tua saya masih hidup.
Qala, maka Rasulullah bersabda, fafihima fajahid. Maka berjihadlah kamu kepada kedua orang tuamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Nah, Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka masih hidup, itu lebih utama daripada berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang yang datang kepadanya tadi untuk tidak berjihad dan supaya ia mengurusi kedua orang tuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa kedudukan berjihad atau berusaha sepenuhnya untuk kita mengurus, melayani kedua orang tua kita, terutama ketika mereka masih hidup, itu kedudukannya lebih tinggi daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadisnya cukup panjang, tapi nanti saya akan nukil. Ini berupa sebuah kisah, ya. Ya mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar kisah ini, yaitu kisah tentang Alqamah. Ya. Saya tidak membacakan matan hadisnya dalam bahasa Arab karena terlalu panjang, khawatir nanti waktunya nggak cukup. Tapi saya bacakan terjemahannya. Ya, itu bisa dilihat nanti kalau bagi yang punya kitab Tanbihul Ghafilin, bisa dilihat pada halaman 192. Tanbihul Ghafilin jilid 1 halaman 192. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Insyaallah hadisnya adalah hadis yang sahih. Bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada anak muda yang bernama Alqamah. Ada seorang anak muda, berarti hidup pada masa Rasulullah. Berarti beliau masuk kategori sahabat Rasulullah. Tapi bukan sahabat utama yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Beliau Alqamah ini juga termasuk sahabat Rasulullah yang sangat baik, ahli ibadah. Di mana ia sangat rajin beribadah, banyak bersedekah. Suatu ketika ia menderita sakit keras. Lantas istrinya mengutus seseorang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hal ini, ya. Untuk menyampaikan bahwa Alqamah sedang sakit keras, ya. Disampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Bilal bin Rabah, Ali bin Abu Thalib, Salman dan Ammar bin Yasir. Pergilah kalian ke rumah Alqamah dan lihatlah bagaimana keadaan Alqamah ini. Beliau sedang sakit keras, lihat, jenguk bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya. Maka berangkatlah mereka ke rumah Alqamah, keempat sahabat Rasulullah, yaitu Bilal, Ali, Salman, dan Ammar. Begitu sampai rumah Alqamah, ia masuk ke dalam rumahnya, lantas berkata kepada Alqamah, karena Rasulullah memerintahkan sahabat Rasulullah tadi, Salman, Ali, kemudian Bilal, Ammar, untuk mentalkinkan Alqamah. Mentalkinkan artinya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah karena sudah sakit keras. Maka mereka kemudian sahabat Rasulullah ini membimbing Alqamah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Lidah Alqamah tidak jelas bicaranya. Jadi lidahnya itu seperti orang yang tidak bisa mengucapkan lafaz kalimat tauhid. Padahal pada saat kita sehat sekarang ini, kita dengan mudahnya kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu juga Alqamah, ketika masa mudanya beliau orang yang rajin ibadah, rajin bersedekah. Tapi pada saat sakit keras, dibimbing untuk bertalkin, ia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka kemudian para sahabat memberitahukan mengenai hal ini kepada Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah bertanya, apakah ia masih mempunyai ayah dan ibu? Maka jawaban para sahabat Rasulullah tadi adalah ayahnya sudah meninggal dunia dan ia mempunyai ibu yang sangat tua. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Bilal, datanglah engkau kepada ibu Alqamah, sampaikanlah salamku untuknya dan katakan padanya, jika kamu mampu untuk berjalan, maka datanglah kepada Rasulullah SAW. Tapi jika tidak mampu, maka tunggulah sampai Rasulullah SAW akan datang ke rumahmu. Kemudian ia memberitahukan kepadanya tentang maksud kedatangnya itu. Kemudian Ibu Alqamah berkata, Bilal datang ke rumah Ibu Alqamah dan menyampaikan pesan Rasulullah seperti itu. Maka jawaban ibunya Alqamah adalah, diriku merupakan tebusan bagi diri beliau. Artinya, aku yang menghampiri Rasulullah karena diriku tebusan
atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia mengambil tongkat dan berjalan sampai ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengucapkan salam kepada beliau dan beliau pun Rasulullah membalas ucapan salamnya, kemudian ia duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah bertanya, berkatalah yang jujur kepadaku wahai ibu, karena jika kamu berbohong, niscaya akan turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Bagaimana keadaan Alqamah saat ini? Maka si ibu menjawab, wahai Rasulullah, Alqamah itu anak yang rajin sholat, rajin puasa, suka bersedekah yang jumlahnya banyak. Dan bahkan ketika ia bersedekah, tidak ada orang yang mengetahuinya, kecuali ibunya. Artinya, sudah berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya. Beliau kemudian bertanya lagi, Rasulullah bertanya lagi kepada kepada si ibunya Alqamah, bagaimana hubunganmu dengannya? Hubungan kamu secara manusia dengan Alqamah seperti apa? Maka ibunya menjawab, wahai Rasulullah, saya sangat marah kepada anakku Alqamah. Jadi intinya di situ, ibunya pernah marah kepada Alqamah, dan bahkan sampai Alqamah hampir meninggal dunia, sekarat, sakaratul maut, ibunya masih menyimpan marah kepada anaknya. Ya. Kemudian Rasulullah berkata lagi, kenapa demikian? Nah, ini juga jawabannya nanti menjadi perhatian buat para istri. Ya. Jawaban dari ibunya Alqamah ini akan menjadi perhatian buat para istri yang mendampingi suaminya. Dia lebih mengutamakan istrinya daripada saya dalam banyak hal. Ia patuh pada istrinya dan durhaka kepada saya. Jadi kuncinya adalah di situ. Walaupun ibadah kita sebaik apapun, serajin apapun, rajin bersedekah, rajin mengerjakan sholat-sholat sunnah, puasa sunnah, tapi ketika pergaulan kita dengan ibu kita terutama, membuat ibu kita tidak ridho, tidak senang hati, sampai marah, lihat, di penghujung hayat kita, di penghujung hayatnya Alqamah, pernah melakukan perbuatan buruk kepada ibunya, lantas Allah buat Alqamah pada saat akan meninggal dunia tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita lanjutkan ceritanya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemurkaan ibunya itulah yang mengunci lidahnya untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian beliau bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, pergi dan kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya supaya aku bisa membakar Alqamah dengan api. Karena nggak bisa meninggal, nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid, Rasulullah perintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa kayu bakar? Untuk membakar Alqamah hidup-hidup. Maka ibunya kemudian berkata, wahai Rasulullah, Alqamah adalah anakku dan buah hatiku. Mana tega ia engkau bakar dengan api di hadapanku. Artinya sebagai seorang ibu akhirnya luluh juga. Ya, ketika Rasulullah perintahkan agar Alqamah dibakar aja, karena ibunya belum mau memaafkan, maka Rasulullah perintahkan kumpulkan kayu bakar, bakar Alqamah. Ya. Tapi kata ibunya, jangan, aku mana tega anakku dibakar di hadapanku. Kemudian Rasulullah berkata lagi, bersabda lagi, wahai ibu Alqamah, siksaan Allah itu lebih keras dan lebih kekal. Apabila kamu ingin agar Allah mengampuninya, agar Allah mengampuni Alqamah, maka relakanlah dia, ridhoilah dia. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sholat dan sodakoh yang pernah ia kerjakan, itu tidak akan manfaat baginya selama kamu murka kepadanya. Ya. Sedekah, segala perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan, sekali aja kita membuat orang tua kita enggak ridho, sampai akhir hayat kita, beliau masih tidak ridho dengan kita, kita sudah mendapatkan azabnya. Padahal kita masih ada di dunia. Bagaimana lagi di akhirat? Kemudian Ibu Alqamah mengangkat kedua tangannya dan berkata, wahai Rasulullah, saya bersaksi kepada Allah di langit, dan engkau, wahai Rasulullah, serta orang yang berada di sini, bahwa saat ini saya telah merelakan atau meridhoi anakku Alqamah. Mendengar penuturan ibunya bahwa ibunya sudah meridhoi Alqamah dan memaafkan kesalahannya, maka Rasulullah SAW lantas bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, lihatlah apakah Alqamah mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
karena saya khawatir, karena siapa tahu ibunya Alqamah mengungkapkan kalimat ridhonya itu tidak dengan setulus hati, tapi karena malu kepada aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Bilal pun pergi menuju rumah Alqamah, dan ketika sampai pintu rumahnya, ia mendengar Alqamah sedang mengucapkan La ilaha illallah. Nah, setelah Bilal masuk ke dalam rumah, ia berkata, ketahuilah wahai orang banyak, sesungguhnya kemurkaan ibu Alqamah itulah yang menghalangi lisannya untuk mengucapkan syahadat. Dan sesungguhnya kerelaan ibunya itu telah melepas lidahnya bisa mengucapkan syahadat. Maka pada hari itu pula Alqamah meninggal dunia dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Alqamah lalu memerintahkan untuk memandikannya, mengkafani, kemudian beliau menyolatkan Alqamah. Sewaktu berada di tepi kuburannya, maka beliau berkata, wahai orang-orang muhajirin dan ansor, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, nah, ini tolong digarisbawahi buat para istri, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, ya, para suami juga menjadi perhatiannya, jika kita sudah menikah, kemudian kita lebih mengutamakan untuk kepentingan istri kita, maka itu akan maka kita akan mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala serta ibadah-ibadah fardu dan sunnah yang kita lakukan tidak akan Allah terima. Wal iyazubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah diriwayatkan bahwa ketika Allah menurunkan perintah melakukan sesuatu, ada tiga hal. Ada tiga ayat yang Allah turunkan bergandengan dengan tiga hal. Ya, ini bisa dilihat nanti di surah di antaranya di surah Al-Baqarah, kemudian di surah An-Nisa, dan juga kemudian di surah Luqman. Ada tiga perkara yang Allah gandengkan dengan tiga perkara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mengenai sholat dan zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Yang kedua ayat wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Yang ketiga adalah ayat anishkurli wali walidaika. Nah, tiga perkara yang Allah gandengkan dengan tiga perkara yang lain. Di mana tiga perkara ini tidak dapat diterima jika tidak dilakukan dengan tiga perkara yang bergandengan dengannya. Artinya Allah tidak akan terima sholat ketika kita tidak keluarkan zakat. Allah tidak akan terima ketaatan kita kepada Allah kalau kita tidak mentaati Rasulullah. Begitu juga ketika Allah perintahkan anishkurli, maka bersyukurlah kepada aku, berterima kasihlah kepada aku, wali walidaika, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua kamu. Jika kita hanya bersyukur kepada Allah, tapi kita tidak banyak bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita, maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum akan Allah terima. Yang menjadi dalil daripada yang saya katakan di atas tadi adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah bersabda, innala natal walidain tabturu ay taqta'u asla waladihima idza aqqahuma faman arda walidayhi faqad arda khaliqahu wa man askhata walidayhi faqad askhata khaliqahu wa man adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yabirruhuma fadakhalan nar fa'abadahullahu. Artinya, sesungguhnya kutukan dua orang tua itu memutuskan asal anak kedua orang tua itu apabila anak itu durhaka kepada keduanya. Barang siapa yang merasa senang kepada kedua orang tuanya, maka berarti ia merasa senang kepada zat penciptanya. Jadi kalau kita merasa senang dengan selalu membuat senang orang tua kita, maka Allah akan membuat kita senang. Dan barang siapa yang merasa marah kepada kedua orang tuanya, maka berarti ia merasa marah kepada zat penciptanya. Makanya kita hati-hati ketika mungkin orang tua kita, namanya manusia, pasti pernah melakukan perbuatan salah. Ketika ada orang tua kita juga pernah melakukan kesalahan kepada kita, nggak boleh kita marah kepadanya. Kenapa? Karena di hadis ini Rasulullah katakan, jika kita marah kepada orang tua kita, maka itu artinya kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapatkan dua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, kemudian ia tidak berbuat baik kepada keduanya, maka ia akan masuk neraka. Lantas Allah menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal iyazubillah. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, pernah Rasulullah ditanya
mengenai amal perbuatan apa yang paling utama. Maka Rasulullah menjawab, nah ini kedudukan bakti kepada kedua orang tua itu begitu hebatnya. Tadi Allah sandingkan kedudukan orang berbakti kepada orang tua adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang lain ketika pernah ada sahabat yang bertanya, perbuatan atau amal perbuatan apa yang paling utama? Maka jawaban Rasulullah adalah as-sholatu liwaqtiha, kita mengerjakan sholat liwaqtiha. Bukan fi waqtiha, liwaqtiha. Ya. Karena mengerjakan sholat pada misalnya zuhur jam 12, asar jam 3, kita kerjakan sholat pada jam setengah 3 pun itu masih di dalam koridor waktu. Tapi yang utama adalah as-sholatu liwaqtiha. Tepat pada saat waktunya. Kapan? Pada saat azan, selesai azan, kita kerjakan sholat, itu adalah amalan yang paling utama. Kemudian apa? Summa birrul walidaini. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, nah lihat kedudukannya. Al-jihadu fisabilillah. Allah menempatkan jihad fisabilillah itu setelah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini artinya berbakti kepada kedua orang tua itu luar biasa tingginya kedudukannya. Sudah jam 6. Nah, itu adalah mengenai baktinya seorang anak terhadap kedua orang tua. Nah, saya akan membacakan secara singkat mengenai hak anak terhadap orang tua. Artinya orang tua pun punya kewajiban terhadap anaknya. Anak punya hak yang berhak ia terima dari kedua orang tuanya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, min haqqil waladi 'alal walidi salasah. Ya, jadi hak anak terhadap orang tua itu ada 3. Ayyuhassina ismahu. Kalau ngasih nama kepada anak, kasih nama yang baik. Kasih nama, jangan kasih nama yang kebarat-baratan, karena itu bukan nama yang baik. Nama yang baik adalah nama yang islami, yang mengandung keberkahan. Ayyuhassina ismahu idza walada wa yu'allimahul kitab. Ajarkan membaca Al-Quran, ajarkan agama, ajarkan tentang sholat. Itu hak anak dari orang tuanya. Jadi kewajiban kita, dalam kemarin sudah kita sempat bahas, ya, kewajiban orang tua adalah, kewajiban suami adalah mengajarkan istri dan anaknya. Kemudian wa yuzawwijahu idza adraka, dan menikahkan kalau anak kita sudah dewasa. Nah, itu diantara hak anak terhadap orang tuanya. Nah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan kisah yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Kisah ini nanti mencerminkan bahwa ada juga sebutan orang tua durhaka terhadap anaknya. Selama ini yang selalu kita dengar adalah anak durhaka terhadap kedua orang tuanya. Tapi ternyata ada kedurhakaan orang tua terhadap anaknya dalam hal apa? Nah, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seseorang yang datang kepadanya dengan membawa anaknya. Kemudian dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, anakku ini durhaka kepada aku." Maka Umar berkata kepada si anak yang dianggap durhaka oleh orang tuanya tadi, "Wahai anak, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Di mana kamu berani durhaka, bagaimana mungkin kamu berani berbuat durhaka kepada ayahmu? Di antara hak orang tua adalah begini, dan di antara hak anak adalah begini," perkataan Umar bin Khattab. Kemudian anak itu bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah anak itu mempunyai hak yang harus dilaksanakan oleh ayahnya atau oleh orang tuanya?" Maka Umar menjawab, "Ya, haknya yaitu hendaknya ayahnya memilihkan ibu yang terhormat." Artinya ketika memilih istri, pilihlah istri yang baik, yang terhormat. Artinya ayahnya tidak kawin dengan perempuan yang hina supaya anaknya tidak merasa tercela karena ibunya. Yang kemudian yang berikutnya, hendaknya ayahnya memberikan nama yang bagus dan hendaknya ayahnya mengajarinya Al-Quran. Maka anak itu kemudian berkata, anak yang dianggap durhaka oleh orang tuanya tadi berkata kepada Umar bin Khattab, "Demi Allah, ayahku tidaklah memilihkan ibu yang terhormat untukku, di mana ia membeli budak perempuan dengan harga 400 dirham. Istrinya adalah dari seorang budak yang ia beli dengan harga 400 dirham. Kemudian ia tidak memberi nama yang baik untukku. Ia memberiku nama dengan nama seekor binatang, kelelawar jantan dalam bahasa Arabnya. Dan kemudian
ia tidak mengajariku satupun ayat dari Al-Quran. Maka apa jawaban Umar? Kemudian Umar menoleh kepada ayahnya si anak itu seraya berkata, kamu mengatakan bahwa anak ini durhaka kepadamu, padahal kamu telah durhaka kepadanya sebelum ia durhaka kepadamu. Maka pergilah engkau dari sini. Umar pun menolak ketika ternyata kedurhakaan anak itu munculnya adalah dari kedurhakaan orang tua dengan tidak memberikan nama yang baik, tidak memilihkan dari ibu dari wanita yang baik-baik, kemudian tidak pernah mengajarkan agama, tidak pernah mengajarkan Al-Quran, membaca kitab suci atau Al-Quran, maka ini adalah bentuk durhaka orang tua terhadap anaknya. Maka jangan menganggap bahwa anak itu durhaka sebelum kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita memberikan nama yang baik untuk anak kita? Sudahkah kita memiliki ibu yang baik untuk mereka? Dan sudahkah kita mengajarkan mereka tentang tata cara ibadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, agar Bapak Ibu kita semua bisa mendapatkan ilmu yang lebih lengkap lagi, mohon Bapak Ibu bisa membeli kitab Tanbihul Ghafilin, karena banyak sekali perkara-perkara yang mungkin sudah pernah kita tahu tapi kita lupa, dan banyak perkara-perkara yang baru kita mulai akan tahu karena kita sudah mulai membaca kitab Tanbihul Ghafilin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.